Memperingati Hari Ibu, Partai Perindo berkomitmen untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu wujud kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dari Partai Perindo karena sesuai data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 masih terjadi 299.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menjadi bahasan dalam webinar Partai Perindo yang mengangkat tema darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kita perlu berikan juga kembali pendidikan seksual sejak dini. Kenapa? Karena ini zaman sekarang ini sudah berubah tidak seperti zaman dahulu, yang mana teknologi sudah berkembang, anak-anak sudah bisa melihat, sudah fasih bermain teknologi. Di tengah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah dan DPR diminta untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena itu dibutuhkan RUU penghapusan kekerasan seksual, yaitu yang diharapkan berisi pengaturan yang mencakup semua jenis kekerasan seksual, kemudian mencakup perlindungan yang komprehensif dan berperspektif korban. Jadi memang kita sangat memerlukan kehadiran negara melalui undang-undang untuk melindungi korban-korban daripada kekerasan seksual ini dan juga memberikan hukuman, memberikan efek jera kepada pelakunya sendiri. Partai Perindo juga mendesak para wakil rakyat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kedokteran Kepolisian Polda Jawa Tengah menyatakan korban Handi Saputra tewas akibat tenggelam. Hasil otopsi ini memperkuat dugaan bahwa korban dibuang ke sungai dalam kondisi hidup oleh pelaku. Setelah menggelar otopsi pada jenazah korban Handi Saputra, tim dokter kepolisian menemukan tanda kematian dikarenakan adanya saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan bernama Salsabila diketahui tewas di tempat kejadian dengan indikasi adanya luka-luka di bagian kepala serta patah tulang leher. Adanya hasil temuan yang dilakukan oleh Kabid Dokes Polda Jawa Tengah terhadap kedua korban yang ditemukan di Sungai Serayu. Korban laki-laki yang dibuang ke Sungai Serayu, Banyumas dalam kondisi hidup meski tidak sadarkan diri. Yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar. Apa penyebab korban tabrak lari di Nagrek meninggal dunia? Benarkah karena tenggelam? Sudah bergabung bersama kami Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sumihastri Purwanti. Selamat sore, Bu Hastri. Ibu Hastri, selamat sore. Ibu Hastri, Anda bisa mendengar suara saya, Bu Hastri? Iya, tampaknya kami terkendala sambungan audio dengan Ibu Hastri. Pemirsa, kami mohon maaf. Nanti kami akan mencoba lagi untuk menghubungi Ibu Hastri untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penyebab tewasnya korban ini terjadi. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi telah mengantongi ciri-ciri penabrak dua sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang akhirnya ditemukan tewas di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Saat ini pelaku masih dalam pengejaran polisi. Polisi terus mengungkap kasus tabrak lari dua sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang jenazahnya ditemukan di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Selain meminta keterangan para saksi dan pihak keluarga, polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku. Dari video dan foto amatir yang beredar serta keterangan para saksi, pelaku diduga berjumlah 3 orang. Mereka tampak menggendong kedua korban untuk dimasukkan ke dalam mobil sebelum dibawa ke arah luar kota. Untuk mengejar pelaku, polisi membentuk tim gabungan yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal Umum dan Lalu Lintas. Seperti diketahui, kedua korban dibawa oleh penabrak menggunakan mobil menuju arah luar kota.
Diduga usai menabrak, pelaku tidak membawa ke rumah sakit, melainkan membuang korban hingga akhirnya ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami mencoba kembali untuk menghubungi Ibu Hastri, Kombes Pol Sumi Hastri, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penyebab kematian dari korban tersebut, korban tabrak lari di Nagrek yang meninggal dunia. Selamat sore, Ibu Hastri. Selamat sore. Bu Hastri, betulkah korban ini sesungguhnya masih hidup dan yang menjadi penyebab kematiannya adalah karena tenggelam? Yang laki-laki di Banyumas ya? Ibu Hastri, bisa dijelaskan, Bu? Ya, memang tanda tangan dan jadi waktu masuk air itu dia masih dalam keadaan itu tidak sadar dan luka-luka didapatkan di kepala tidak mematikan karena benturan di kejadian. Apa saja, Bu, hasil otopsi yang fakta-fakta apa saja yang ditemukan dari hasil otopsi itu, Bu? Ya, temukan pada sudah 3 hari di tanggal 11 kali tanda kekerasan berpukul di kepala dan sampai masih ada pasien tidak asing. Kalau dari sisi luka-luka yang ditemukan di sekujur tubuhnya, seperti apa, Bu? Itu memang tidak ada kekerasan yang belum dia meninggal. Setelah dia meninggal, itu karena mungkin kena ranting Halo? Iya, baik. Ibu Hastri, kemudian penyelidikan apa lagi, Bu, yang akan dilakukan terhadap jenazah korban, Bu? Kalau dari jenazah korban kan sudah tahu mekanisme dan sebagainya. Artinya betul ya, terkonfirmasi bahwa penyebab kematian korban ini karena tenggelam. Ya, artinya ketika sebelum tenggelam ini korban kan masih hidup. Nah, yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri akibat benturan atau apa, Bu? Apakah fakta ini sudah diketahui? Akibat benturan yang menyebabkan dia tidak sadarkan di kepala ya. Di kepala ya, Bu. Seberapa parah saat itu, Bu? Ya tidak parah. Nah, kalau yang perempuan parah sekali di kepala. Halo, Ibu Hastri. Iya, kami mohon maaf pemirsa, tampaknya sambungan audio kami kembali terputus dengan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti, terkait penyebab kematian korban tabrak lari yang ditemukan di Semarang. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya menjadi penyebab kematian adalah karena tenggelam, artinya bukan karena benturan akibat tertabrak, dan fakta ini sudah dikuatkan oleh hasil otopsi yang dilakukan oleh Dokes Polda Jawa Tengah, seperti yang dikatakan oleh Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali Kombes Pol Sumi Hastri. Dan
Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Jelang pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, belasan polisi wanita di Semarang, Jawa Tengah beratraksi dengan motor besar. Sementara ribuan personil Polri di Jakarta menggelar apel operasi Lilin Jaya. Atraksi berani bak pemain akrobat dilakukan belasan poluan Denok Candi di Telantas Polda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang pagi tadi. Mereka melakukan aksi freestyle bermain di atas motor besar 1000 cc tanpa rasa takut. Kendati sempat terjatuh, para polisi wanita ini mampu memeragakan dua teknik dasar mengendarai motor besar, yaitu teknik zigzag dan teknik angka 8. Aksi ini digelar dalam rangka persiapan Operasi Lilin Candi 2021 yang dilaksanakan di hadapan Gubernur serta Kapolda Jawa Tengah. Baik, peragaan yang pertama yaitu teknik dasar mengendarai. Sementara Polda Metro Jaya menggelar apel Operasi Lilin Jaya 2021 pagi tadi. Operasi Lilin Jaya untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru. Operasi ini akan diterapkan mulai besok hingga 2 Januari 2022, di mana ribuan personel akan diterjunkan untuk mengamankan seluruh titik di ibu kota dan memastikan protokol kesehatan dipatuhi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. YouTuber Mbah Minto yang terkenal dengan dialog-dialog lucunya meninggal dunia kemarin malam. Mbah Minto meninggal di usia 85 tahun. Kep jale? Ya, Mbak. Nah, iso sinau basa Arab. Bahasa Arab, Mbak. Salan bojomu ya diajari. Diajari bahasa Arab. Hale. Kok kabeh bahasa Arab piye, Mbak? Sesuk nak ribut karo bojomu, tangga-tangga man ngertine, bagi doa bersama. Inilah sepenggal video percakapan kocak Mbah Minto bersama YouTuber Ucup Klaten. Mbah Minto memang kerap mengisi konten-konten di channel Ucup Klaten yang memiliki pengikut lebih dari 1,6 juta. Namun kini masyarakat tidak bisa lagi melihat aksi kocak Mbah Minto. Nenek berusia 85 tahun tutup usia Rabu malam. Menurut keluarga, nenek bernama lengkap Minto Suito Siam sempat terjatuh sebelum meninggal. Sakit darah tinggi. Terus dia ini jatuh, kalau jatuh di lantai kan dibawa ke rumah sakit. Enggak diopnam tapi langsung bawa pulang terus. Rawat jalan. Rawat jalan. Sudah berapa lama Pak mengeluh sakit itu Pak? Ya semenjak itu viral itu. 5 bulan, setahun ada enggak? Ya 1 tahun lah. 1 tahun sudah mengeluh sakit ini? Ya mengeluh sakit. Mbah Minto yang mempunyai 4 anak, 15 cucu dan 4 buyut, mulai dikenal publik saat muncul dalam sebuah video parodi berbahasa Jawa yang diunggah di media sosial. Video berisi imbauan tidak mudik karena pandemi COVID-19, namun dengan dialog yang lucu. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Bukan begitu, Stefani? Ya, terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.